Puji Tuhan, kita minggu ini masih bisa beribadah kembali bersama-sama. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Dan saya percaya kalian juga pasti senang untuk nengok saya kembali di minggu ini. Oke teman-teman, sebelum kita hari ini mau beribadah bersama-sama, kita mau bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan di mana kami beribadah Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau sama-sama Tuhan menyiapkan hati kami untuk memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau siapkan kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, anak-anak Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. 弟兄姐妹平安，平那我安们。要来一起来敬拜、赞美我们的神，哈利路亚。在这美丽时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地，当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地，当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让我们的心向神敞开，让我们的心向神敞开。Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buka hati kami ya Bapa, untuk kami boleh lebih menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu lawatan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu,
segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi, Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan men-sharingkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang di-sharingkan pada malam hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau juga memberkati kami Tuhan, berikan kami hati yang fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu yang Maha Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, puji Tuhan, malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Youth GSJA Tesalonika Mandarin. Dan kita bersyukur kita sudah masuk di minggu pertama dari bulan ke-6 di tahun 2021 ini. Nah, saya percaya selama 5-6 bulan terakhir ini, semoga kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Dan 6 bulan yang akan datang ini, sisa dari tahun 2021, kiranya kasih karunia Tuhan yang terus melimpah. Dan segala hal yang kita harapkan, yang kita sudah persiapkan, yang target kita pada tahun ini semua bisa tercapai. Amin. Dan puji Tuhan, untuk kesempatan kali ini saya ingin sharingkan sebuah topik, yaitu mengenai Petrus. Yaitu topik tema pada malam hari itu di balik penyangkalan Petrus. Saya percaya kita semua sudah sangat familiar ya dengan cerita ini, bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi sebelum kita baca lebih dalam, kita pelajari lebih dalam, mari kita bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami bisa bersama berkumpul dan bersama-sama mempelajari firman-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati kami ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, Engkau-lah yang berkuasa di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah kami bisa sama-sama belajar firman-Mu, dan firman-Mu dapat berakar dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk semua kasih karunia-Mu, dan kami serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi seperti kata saya tadi, tema hari ini yaitu di balik penyangkalan Petrus. Dan saya rasa dari dulu saya sudah pernah dengar, sama sudah pernah pelajari lah ya mengenai hal ini. Jadi pemikiran saya itu ketika setelah mendengar cerita mengenai penyangkalan Petrus, seringkali saya rasa kayak Petrus kayak parah banget ya, masa sampai menyangkal gurunya 3 kali. Jadi terasa Petrus saya agak ada bedanya lah dengan Yudas, seperti sama-sama parah gitu loh. Jadi ya saya rasa kita semua secara tidak langsung punya gambaran seperti itu. Tetapi malam hari ini mari kita sama-sama pelajari lagi, mari sama-sama telusuri lagi cerita ini, dan siapa tahu kita bisa mendapatkan remah yang baru daripada cerita ini. Oke, jadi ayat firman kita baca dulu di Matius 26 ayat 30 sampai 35. Oke. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Oke, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Jadi background story-nya, latar belakang dari ayat firman yang tadi kita baca itu ya, sebenarnya semuanya Matius 26 bisa, kalau ada waktu teman-teman boleh baca semuanya ya. Tapi malam ini saya cuma ambil sedikit-sedikit untuk menghemat waktu. Jadi latar belakangnya itu mereka barusan saja menjalani perjamuan kudus, sebuah penetapan baru lah ya. Mereka bersama-sama Tuhan Yesus memberikan roti
dan juga anggur yang melambangkan darahnya. Jadi sebuah penetapan baru ya. Lalu di ayat 31 yang kita baca tadi mengenai aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai, itu sebenarnya Yesus mengutip dari perjanjian lama, kitab perjanjian lama di kitab Zakaria 13 ayat 7. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah nubuat dari nabi terlebih terdahulu. Nubuat dari nabi-nabi dari perjanjian lama mengenai Mesias yang akan datang, mengenai hal-hal yang akan terjadi ketika Yesus akan disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Oke. Lalu di ayat 32 dikatakan sebenarnya Yesus sudah mengatakan, bahkan ini di ayat 26 ini Yesus masih belum disalibkan ya. Yesus sudah mengatakan kepada mereka sesudah ia bangkit, ia akan mendahului mereka ke Galilea. Tapi seperti yang kita ketahui, setelah Yesus mati, bangkit, murid-muridnya pun udah kayak kalang kabut. Mereka bahkan lupa Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mendahului mereka ke Galilea. Dan sepertinya murid-muridnya lupa juga ya mengenai apa yang Yesus katakan pada mereka. Oke, lalu fokus kita di ayat 33. Bagaimana Petrus dengan pedenya mengatakan bahwa sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak akan gitu loh. Mereka goncang pun aku tidak akan goncang. Lalu Yesus mengatakan, tapi Yesus berkata kepadanya bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kemudian Petrus mengatakan lagi, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Jadi dengan bahasa lain, Petrus menolak apa yang dikatakan Yesus. Oke, jadi Yesus mengatakan, Zakaria mengatakan, jadi dari apa yang dikatakan oleh Petrus tadi, ketika dia menolak apa yang dikatakan oleh Yesus, itu mengartikan bahwa satu, Zakaria salah. Nabi terdahulu yang mengatakan mereka tercerai-berai bla bla bla, Petrus menganggap itu salah, itu tak mungkin. Jadi dia mengatakan Zakaria salah. Poin kedua, dia mengatakan Yesus salah. Yesus mengatakan kamu akan menyangkal aku, dia akan tergoncang imannya, dia bilang aku nggak akan tergoncang. Kamu akan menyangkal aku tidak akan menyangkal kamu. Jadi Petrus menganggap Zakaria salah, Yesus salah, dia yang benar, dia yang paling benar. Jadi kita bisa lihat bahwa betapa egonya si Petrus, betapa angkuhnya si Petrus. Kita bisa lihat, maksudnya dia bahkan mengatakan Zakaria salah, Yesus salah, aku paling benar gitu. Bahasa lainnya lah, dia tidak mengatakan secara eksplisit, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia mengatakan dia yang paling benar. Oke, kemudian kita baca lagi di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ini mengenai bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Oke, di ayat 69 tertulis, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi yang menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah satu dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke, jadi dari ayat kita baca ini mengenai bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, seperti yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Jadi dulu saya rasa ketika saya mendengar cerita ini, saya rasa Petrus parah ya, kayak sangat parah, gak beda jauh lah dengan Yudas, samalah rusaknya gitu loh. Masa menyangkal Yesus, tidak berani mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Tetapi sering bertambahnya umur kali ya, lalu sering mungkin bisa ada kesempatan belajar firman Tuhan. Sekarang ini saya rasa saya punya
pencerahan yang baru, punya pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Jadi malam hari ini coba kita sama-sama pelajari. Siapa tahu ada sesuatu baru yang bisa kita dapat daripada cerita ini. Karena firman Tuhan itu hidup. Setiap kali kita membacanya, kita akan mendapat sesuatu yang baru. Oke? Jadi pertama-tama saya rasa kita semua bisa simpulkan, bisa setuju kalau saya mengatakan Petrus sangat mengasihi Yesus. Sebagai murid, Petrus juga sangat mengasihi gurunya Yesus. Oke, jadi kita bisa baca di ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Jadi kan ceritanya setelah Yesus berkata pada Petrus bahwa dia akan menyangkal dia 3 kali, kemudian mereka pergi ke Taman Getsemani. Yesus mau berdoa, kemudian murid-muridnya semuanya ikut, tapi Tuhan memanggil 3, Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk mengikuti dia lebih jauh, lebih dalam ke Taman Getsemani. Kemudian Yesus pergi untuk berdoa. Kita tahu cerita itu lah, saya rasa teman-teman semua masih ingat deh. Kemudian Yesus berdoa, Yesus minta 3 orang itu untuk berdoa di sana. Lalu sedangkan Yesus pergi ke lebih dalam untuk berdoa. Tapi setelah Yesus kembali, 3 orang ini malah tidur. Ingat ya ceritanya. Kemudian Yesus bangunin mereka, terus Yesus pergi doa lagi. Kemudian Yesus balik lagi, lihat mereka masih ketiduran lagi, gitu. Kemudian 3 kalinya Yesus pergi. Kemudian setelah itu Yesus ditangkap. Yudas membawa segerombolan orang untuk menangkap Yesus. Pada saat itu di kitab Yohanes kalau nggak salah ada tertulis siapa yang mereka bahkan ada murid Yesus yang memberontak lah istilahnya, macam tidak mau Yesus ditangkap, sehingga sampai sampai Petrus menghunus pedang di tangannya, sampai ada hamba imam besar yang telinganya putus gara-gara Petrus ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Petrus sangat membela Yesus. Petrus sangat mengasihi Yesus juga sebagai gurunya. Ya kan, jadi sehingga ia juga membela habis-habisan, membela Yesus jangan sampai Yesus ditangkap. Oke. Dan contoh lain kita juga tahu di bawah di ayat 58, kalau ada waktu kita boleh baca. Petrus yang mengikuti Yesus dari jauh ketika Yesus sudah ditangkap dan mau diadili, Petrus yang ngikutin terus kan, dia ngikutin dari jauh, dia ngikutin Yesus diapain gitu loh, dia ngikutin terus dari jauh. Bahkan sebenarnya dia ikutin ini sangat berbahaya ya, karena semua murid-murid Yesus sudah lari, mereka sudah kocar-kacir lari ke sana sini karena udah ketakutan. Tapi Petrus dengan segala resiko yang harus ditanggung, dia tetap mengikuti Yesus dari jauh sampai ujungnya. Kita tahu tadi dia menyangkal kenapa dia bisa menyangkal ya, karena dia mengikuti Yesus dari jauh sehingga orang-orang bisa melihat dia. Jadi saya rasa kita semua bisa setuju kalau Petrus itu sangat mengasihi Yesus. Oke. Poin yang kedua, dan saya rasa kita semua juga akan sangat setuju bahwa Yesus juga sangat mengasihi Petrus. Petrus ya, kita tahu Petrus ya bisa dibilang seakan-akan bisa dibilang dia itu pemimpin yang murid-murid Yesus ya. Dia kan kayak dia yang lebih punya jiwa leadership gitulah ya. Contohnya ya ketika Yesus membangkitkan anak Jairus, Yesus kan pergi ke rumahnya dan hanya 3 murid Yesus yang diperbolehkan masuk ke kamar untuk ketika Yesus membangkitkan anak Jairus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Contoh yang lain yaitu ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, yang ketika Yesus berbincang dengan Elia dan Musa, itu juga pada saat itu juga ada 3 orang murid Yesus, yaitu ketiga tadi Petrus, Yohanes, Yakobus, yang di sana yang menjadi saksi bahwa melihat bahwa Yesus berbincang dengan Elia dan juga Musa. Dan yang ketiga juga di Taman Getsemani tadi yang tadi saya cerita, juga 3 murid Tuhan yang masuk ke taman lebih dalam untuk berdoa bersama Yesus. Walaupun Yesus pergi lebih dalam lagi ya, gitu. Jadi saya rasa kita semua setuju bahwa Petrus sangat mengasihi Yesus. Yesus juga sangat mengasihi Petrus. Oke, jadi kenapa Petrus menyangkal Yesus? Bagi saya pribadi ini ya, permasalahan utama dari penyangkalan Petrus ini bukanlah soal Petrus menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus. Menurut saya itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya itu yang di ayat terlebih dahulu yang kita baca, bagaimana Petrus itu begitu ego, Petrus itu begitu arogan, Petrus itu begitu
sombong dan mengandalkan dagingnya, mengandalkan yang dia rasa dia mampu gitu loh. Jadi bagi saya permasalahannya itu karena Petrus terlalu mengandalkan dagingnya, dia terlalu arogan. Dia bahkan mengatakan secara langsung, dia mengatakan, Yesus salah, Zakaria salah, saya yang paling benar. Saya rasa permasalahannya di situ, bukan di masalah Petrus menyangkal Yesus ya. Karena saya rasa pada saat itu, di kondisi itu ketika Yesus mau diadili, kita tahu ada segerombolan orang, dan segerombolan itu semuanya mau Yesus mati, mau membunuh Yesus. Dan ketika di antara gerombolan yang begitu banyak, Petrus dan kayak ada satu murid yang berada di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka menyatakan, kamu muridnya Yesus ya? Saya rasa secara manusia ya, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan Petrus. Tapi secara manusiawi, kalau dia bilang, iya saya murid Yesus, dia akan bagaimana? Saya rasa dia pasti bakal ditangkap, bakal dipenjara, bakal disiksa, atau bahkan dibunuh gitu loh. Dan di keadaan seperti itu, saya rasa ada ratusan ribuan orang yang mau membunuh Yesus, dan kamu di antara tengah-tengahnya. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu ada murid Yesus, ya kamu bakal ditangkap, bahkan disiksa lah gitu loh. Tidak akan ada akhir yang baik gitu. Jadi menurut saya tidak membenarkan apa yang dilakukan Petrus. Saya tidak membenarkan, tetapi saya rasa manusiawi masih bisa dimengerti. Ini pendapat saya pribadi ya. Oke. Jadi saya tidak membenarkan, tapi saya rasa bisa dimengerti kenapa dia melakukan demikian gitu loh. Tapi walaupun demikian, apa yang dikatakan itu ketika dia menyangkal itu ya, dia mengatakan bohong, dia dusta, dan itu tetaplah dosa. Tetapi menurut saya itu bisa dibilang secara manusiawi masih bisa masih oke lah gitu. Tapi ya itu tetaplah itu dosa. Dan permasalahan utama dari penyangkalan Petrus itu bukanlah soal penyangkalan, tapi soal Petrus yang terlalu arogan, yang terlalu sombong, dan terlalu mengandalkan dagingnya. Dan saya rasa juga pada saat itu Petrus belum benar-benar mengerti ajaran Yesus, belum mengerti apa yang dikatakan, belum mengerti benar-benar apa yang dikatakan, apa yang diajari Yesus selama ini. Dan dia juga belum dipenuhi Roh Kudus. Ya, dengan kata lain, imannya belum kuat lah gitu loh. Berbeda dengan kita zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini kita sudah bisa mendengar firman Tuhan dari kecil, bahkan kita bisa ke gereja. Bahkan di zaman teknologi yang begitu maju, kita bisa dengar khotbah siapapun, bahkan ya pendeta yang ada di Amerika kayak di Afrika kayak, kita semua bisa dengar. Berbeda dengan zamannya Petrus pada saat itu. Kita sudah bisa banyak membaca, mendengar, mempelajari, bahkan kita sudah bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan saya rasa beberapa minggu ini juga gereja kita sangat fokus khotbahnya mengenai Roh Kudus ya, bagaimana pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi sedangkan pada saat Petrus menyangkal Yesus itu, dia belum dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus belum turun. Roh Kudus turun setelah Yesus mati, bangkit 50 hari kemudian, baru hari turunnya Roh Kudus. Baru mulai saat itu Petrus bisa melayani Tuhan secara luar biasa. Jadi pada saat itu yang ingin saya tekankan itu, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Petrus, dan kita juga tidak boleh membedakan kita dengan Petrus, karena pada saat itu kondisi kita sangat berbeda. Kita dan Petrus itu sangat berbeda. Karena kondisi ya pada saat itu ya, Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, dia belum benar-benar mengerti ajaran Yesus. Berbeda dengan kita yang sekarang. Kita sekarang dari dulu sudah bisa dengar khotbah, dari dulu sudah ke gereja, bisa belajar, dan bahkan kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Tuhan sudah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di setiap orang yang percaya padanya. Jadi kondisi kita berbeda dengan Petrus, sehingga kita tidak boleh menyangkal Yesus. Oke? Jadi dari cerita ini yang ingin saya tekankan itu bagaimana Petrus ketika setelah kejadian itu terjadi, Petrus juga sangat sedih. Tapi perbedaannya dia dengan Yudas adalah dia tidak putus asa.
kalau Yudas pergi dan ujungnya bunuh diri. Tetapi Petrus tidak demikian, dia tetap menjalani hidupnya dan tetap setia pada Yesus, sehingga kemudian hari pun dia dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Kita tahu ceritanya bagaimana. Dan setelah Yesus bangkit, kita loncat ke ceritanya. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Oke. Dan pada saat itu, kalau ada waktu teman-teman boleh baca ya di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dan pada saat itu Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanya 3 kali ya, kita tahu ceritanya bagaimana. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Yesus mengatakan pada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Yesus tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Yesus bertanya lagi ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jadi dan Petrus mengatakan iya. Kemudian Yesus mengatakan kepada dia, berpesan pada dia untuk gembalakanlah domba-dombaku. Saya pribadi sih merasa bahwa Yesus menanya 3 kali ini, 3 kali apakah engkau mengasihi saya, itu untuk membangkitkan kembali semak iman dari Petrus yang runtuh ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Saya rasa ini ada keterkaitannya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, kemudian setelah bangkit, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi saya 3 kali. Saya rasa ini untuk mengembalikan imannya Petrus ya. Karena rasa ya dari Yesus bangkit, dia bisa melihat sendiri Yesus bangkit, dia bisa merasakan sendiri Yesus bangkit, tetapi saya rasa di dalam hatinya belum utuh sepenuhnya seperti dahulu, atau mungkin masih ada gap gitu ya, masih ada sesuatu di dalam hatinya, karena saya rasa manusiawi kalau dia pernah mengecewakan Yesus lah gitu lah istilahnya, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi di kali ini saya rasa Yesus berkata kepadanya, apakah engkau mengasihi saya 3 kali, itu untuk membangkitkan imannya, membangkitkan semangat dia juga. Jadi Yesus sangat mengasihi Petrus, meskipun Petrus itu orangnya agak kasar ya, orangnya agak egois, dia angkuh sekalipun dan dengan segala kekurangannya, tetapi di balik itu semua Petrus juga sangat mengasihi Yesus. Jadi itulah syarat utama bagi kita, yaitu mengasihi Yesus. Karena dia telah begitu mengasihi kita sampai mati di atas kayu salib untuk kita. Jadi sekarang marilah kita belajar, meskipun kita bisa gagal, meskipun kita bisa tersandung di sana sini, bisa kecewa di sana sini, tapi jangan lupa bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Seperti Yesus mengasihi Petrus. Petrus dengan segala kekurangannya, Yesus pun mengasihi dia. Sama halnya dengan kita. Kita dengan segala kekurangan kita, Tuhan juga sangat-sangat mengasihi kita. Jadi di saat kita memeluk Tuhan juga pasti akan memeluk kita. Karena kasihnya begitu dalam, kasihnya begitu besar. Jauh lebih besar daripada kasih manusia, orang tua kepada anaknya, atau kita kepada teman-teman kita, kepada istri kepada suami, atau suami pada istri. Kasih Tuhan kepada kita tuh jauh lebih dalam pada semua itu, karena kita begitu berharga bagi dia. Jadi mari kita sama-sama belajar mengenai kata-kata Tuhan. Bukan kata-kata kita, bukan pengertian kita, bukan kemauan kita, tapi kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, untuk tetap menjadi pelita bagi tengah-tengah orang yang belum percaya ini, apalagi di masa yang mulai semakin kelam ini. Marilah kita sama-sama belajar untuk mengenal apa yang dikatakan oleh Tuhan, untuk mengenal kata-kata Roh Kudus, kata-kata yang Tuhan katakan kepada kita melalui Roh Kudus, agar kita bisa menjadi pelaku firman bagi Tuhan. Bersyukur, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur Bapa Engkau mengajari kami bahwa di balik penyangkalan Petrus ada begitu banyak hal yang bisa kami pelajari ya Bapa.
Kami bersyukur Engkau tetap begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kasih-Mu begitu dalam bagi kami ya Bapa. Sekalipun murid-murid-Mu lari mengikuti Engkau dari jauh, tetapi ketika mereka kembali, Engkau tetap memakai mereka secara luar biasa ya Bapa. Dan bahkan Engkau menaruh pelayanan yang luar biasa bagi mereka. Dan sekarang Engkau ajari kami ya Bapa, agar kami bisa setia pada Engkau, kami bisa melakukan kehendak-Mu, mengabarkan firman-Mu, mengabarkan kabar baik-Mu, bersyukur pada Engkau yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Engkau masuk ke dalam hati kami, dan kami akui kami ini adalah orang yang berdosa, kami adalah orang yang dengan segala kekurangan kami, tapi kami percaya Engkau telah mengampuni dosa kami dan menyucikan segala kesalahan kami ya Bapa. Ajari kami untuk bisa hidup menjadi saksi bagi nama-Mu, menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, sekarang saatnya kita untuk berdoa penutup. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa kami surga, kami bersyukur Bapa, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ya Bapa, dan kami percaya semua puji-pujian kami, segala doa yang telah kami panjatkan Engkau telah menerimanya Bapa, dan Engkau akan mengabulkannya sesuai dengan waktu-Mu. Dan firman-Mu sudah tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ajarilah kami agar dapat menjadi pelaku firman-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami juga bisa melihat betapa luar biasanya Engkau ya Bapa. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan untuk 1 minggu yang akan datang ini ya Bapa, biarlah kasih karunia berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami, berkat-Mu yang melimpah pada kami. Berkati kami di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam segala hal yang kami lakukan. Berkat-Mu yang melimpah ya Bapa, berikan kelancaran, berikanlah sukacita dan damai sejahtera yang melimpah di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam segala yang kami lakukan ya Bapa. Dan kiranya dalam kehidupan kami bisa menyerahkan sinar kemuliaan-Mu, sehingga orang-orang sekitar juga bisa melihat betapa luar biasanya Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Kudus dan malaikat-Mu yang akan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan.